Dalam hidup, tak semua kisah berjalan mulus seperti yang diimpikan. Ada cerita-cerita di balik senyum, ada luka yang tersembunyi di balik keberanian. Video ini mengangkat sebuah kisah nyata tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati seseorang yang berani menghadapi kerasnya kehidupan di negeri orang. Kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Semoga lewat video ini, kita bisa lebih memahami arti ketulusan, kekuatan, dan pentingnya saling menghargai perjuangan sesama. Namaku Rini. Usia 24 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Keluargaku tak berkecukupan. Ayah sudah lama meninggal, ibu bekerja sebagai buruh tani. Untuk menyambung hidup dan menyekolahkan adikku, aku memutuskan satu hal besar, merantau menjadi TKW. Di kantor agen, Rini duduk gugup. Di hadapannya, seorang wanita bernama Bu Yuni tersenyum manis. Bu Yuni. Kerja di luar negeri itu enak, Rin. Gaji besar, majikan juga orang baik. Kamu tinggal di rumah, makan disiapkan, tidur di kamar sendiri. Yang penting kamu patuh dan rajin. Rini. Saya takut, Bu. Tak kenal bahasa. Nanti kalau saya buat salah. Bu Yuni. Tenang, kami sudah siapkan pelatihan. Lagi pula, calon majikan kamu ini sudah kami seleksi. Mereka baik, sopan, dan butuh asisten rumah tangga yang seperti kamu. Kata-kata Bu Yuni seolah menghapus semua keraguanku. Setelah menandatangani kontrak yang bahkan tak sepenuhnya ku mengerti, aku resmi diberangkatkan ke sebuah negara di Timur Tengah. Rini memeluk ibunya erat. Air mata membasahi pipi keduanya. Adik Rini, Sinta, memegang tangan kakaknya sambil menahan tangis. Ibu, jaga diri baik-baik, Nak. Jangan percaya sama semua orang di sana. Kalau ada apa-apa, langsung kabari ibu, ya. Rini. Iya, Bu. Rini janji. Demi ibu dan Sinta, Rini kuat. Aku tak tahu bahwa pelukanku saat itu adalah pelukan terakhir sebagai perempuan yang masih bisa memilih jalan hidup sendiri. Di depan sana, jalan yang terlihat indah ternyata gelap dan penuh jebakan. Rini dijemput oleh seorang pria berseragam dan seorang wanita bercadar yang memperkenalkan diri sebagai keluarga majikan. Pria itu berkata dalam bahasa Inggris terbata. Welcome, Rini. You work good, you live good. We family. Saat itu aku merasa beruntung. Majikanku terlihat ramah. Rumahnya besar, aku diberi kamar sendiri. Semua tampak seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tapi aku salah. Semua itu hanya topeng. Dan topeng itu perlahan akan terkelupas. Di tengah malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Rini duduk di atas ranjangnya, memandangi bulan dari jendela kecil. Rini berbisik. Ya Allah, semoga semua ini memang awal dari kebaikan, bukan sebaliknya. Aku tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir aku merasa aman di negeri orang. Kebaikan yang kuterima hanyalah pintu masuk menuju sebuah mimpi buruk. Sudah 3 hari aku tinggal di rumah majikan. Keluarga ini terdiri dari Tuan Hamad, istrinya Madam Salwa, dan 2 anak laki-laki mereka, Ali dan Fah. Semuanya terlihat baik. Mereka memanggilku dengan sopan, menyuruhku bekerja seperlunya. Tapi malam keempat, semuanya berubah. Rini menyapu ruang tamu yang luas. Madam Salwa duduk di sofa, menonton televisi sambil sesekali menyuruh Rini membuat teh atau mengambil buah. Madam Salwa dengan senyum. Rini, kamu kerja bagus. Nanti malam kamu bisa istirahat lebih awal. Tubuhmu pasti capek. Rini,
tersenyum lega. Terima kasih, Madam. Saya senang bisa bantu. Aku merasa diterima. Mereka memberiku makanan cukup, tidak banyak bicara kasar. Tapi aku tak sadar, kebaikan mereka hanya sebatas permukaan. Sekitar pukul 11 malam. Rini terbangun karena mendengar suara pintu kamarnya diketuk pelan. Ia ragu-ragu mendekat, lalu perlahan membuka pintu. Ternyata yang berdiri di luar adalah Ali, anak sulung majikan, usia sekitar 25 tahun. Ali berbisik. Air. I need water. Rini bingung. Air? Oh, yes, wait, I get for you. Rini berbalik untuk mengambil botol, tapi tiba-tiba Ali mendorong pintu dan masuk. Rini panik. Ali? What are you doing? No, please. Ali menutup pintu, menguncinya dari dalam. Matanya memancarkan niat jahat. Aku berteriak, tapi suaraku tertahan karena ia membekap mulutku. Tubuhku menggigil. Aku mencoba melawan, tapi tenaganya jauh lebih kuat. Suara dalam kepala Rini. Ya Allah, tolong aku, jangan biarkan ini terjadi. Pagi harinya. Rini duduk di kamar mandi, menangis diam-diam sambil mengguyur tubuhnya berkali-kali. Luka memar di lengan dan paha tak bisa disembunyikan. Aku ingin kabur. Tapi bagaimana? Aku tidak tahu jalan, tidak bisa bahasa, dan pasporku ditahan. Lebih dari itu, aku tak tahu apakah akan dipercaya. Dia anak majikan. Siapa yang akan membelaku? Meja makan terlihat normal. Tuan Hamad membaca koran. Madam Salwa menyantap roti. Ali tersenyum padaku seperti tak terjadi apa-apa. Ali, dengan santai. Good morning, Rini. Rini, bergetar, menjawab pelan. Morning. Tanganku gemetar saat menuang teh. Aku ingin memecahkan cangkir itu di wajahnya, tapi aku hanya pembantu. Satu kata saja darinya, aku bisa dituduh mencuri, bahkan dipenjara. Rini memberanikan diri bicara dengan Madam Salwa di dapur, berharap wanita itu akan berpihak padanya. Rini gemetar. Madam, last night, Ali, he came to my room. He hurt me. Madam Salwa menatap Rini tajam. Wajah ramahnya lenyap. Madam Salwa, dingin. Shut your mouth. You liar. You seduce my son? You think we're stupid? Detik itu, aku tahu. Tak ada yang bisa dipercaya. Bahkan wanita yang kusangka akan mengerti, justru menampar pipiku dan mengusirku dari dapur. Di kamar, tengah malam. Rini duduk di lantai, menulis di balik kalender dengan pena kecil yang ia sembunyikan. Tulisan. Hari ke-14. Aku diperkosa. Aku coba mengadu, tapi malah dianggap pembohong. Aku takut. Tapi aku harus bertahan. Aku harus cari cara keluar dari neraka ini. Aku baru tahu, di negeri ini, tubuhku bukan milikku. Aku hanya barang. Dan mungkin, perlahan, aku akan dijual seperti barang sungguhan. Setelah malam itu, hidupku tak lagi sama. Aku masih bernapas, tapi jiwaku mati perlahan. Tak ada lagi harapan. Tak ada jalan keluar. Aku terkunci di rumah mewah yang nyatanya penjara tanpa jeruji. Tapi mimpi burukku belum selesai. Yang lebih mengerikan sedang menunggu. Pagi itu rumah mendadak ramai. Madam Salwa menggeledah lemari, laci, bahkan kamar anak-anaknya.
Suaranya membentak. Madam Salwa marah. My God, what is missing? Who took it? Tuan Hamad. Check the maid's room. Rini, come here. Rini datang terbata-bata, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu apa-apa. Saya tidak ambil, Madam. Saya tidak tahu jam itu di mana. Maybe she needs money for her family in Indonesia. Madam Salwa menyobek bantal, membuka tas kecil milik Rini. Tak ditemukan apa-apa. Tapi tuduhan tetap dilayangkan. Mereka tak peduli pada kebenaran. Mereka hanya butuh alasan untuk menghukumku. Untuk mempermalukanku. Rini tak lagi diperbolehkan menggunakan handphone yang sempat dipinjamkan majikan saat awal datang. Ia dikurung di kamarnya selama 2 hari penuh. Makanan hanya diselipkan dari bawah pintu. Aku mulai percaya, semua yang terjadi memang direncanakan. Diperkosa, dituduh mencuri, lalu dikurung. Aku dimatikan secara perlahan. Malam ketiga, suara laki-laki asing. Malam ketiga dalam pengurungan. Rini mendengar suara lelaki berbicara dalam bahasa Arab di luar kamarnya. Suara Tuan Hamad terdengar jelas, seolah sedang bertransaksi. Lelaki asing, dalam bahasa Arab. Perempuan? Usia 20-an? Kulit coklat? Baik. Malam ini kita ambil. Suara batin Rini. Ada orang lain. Mereka bicara tentang perempuan? Tentang aku? Ambil, maksudnya apa? Tak lama, pintu dibuka. Ali berdiri bersama 2 pria asing. Wajah mereka tak dikenalnya. Ali berbisik. Tonight, you go. Quiet. No scream. Rini mencoba mundur. Tapi lengannya digenggam kuat. Matanya mencari pertolongan, tapi tak ada siapa-siapa. Dibawa dengan mobil gelap. Rini dimasukkan ke dalam mobil van berwarna abu-abu. Di dalamnya ada 2 wanita lain, terlihat lemas dan ketakutan. Satu wanita mengenakan hijab, satu lagi menangis terisak. Aku sadar, aku tak sendiri. Mereka juga TKW. Mungkin bernasib sama. Mungkin lebih buruk. Aku mencoba bicara, tapi satu kata pun tak bisa keluar. Lidahku kaku. Tubuhku beku. Gudang misterius di pinggiran kota. Mobil berhenti di sebuah bangunan kumuh. Gudang dengan pintu besi besar. Di dalam, beberapa perempuan tampak dikurung dalam ruang sempit. Ada yang hamil, ada yang memar di wajah, ada yang linglung. Tempat itu bukan rumah. Bukan juga penjara. Tapi lebih menyerupai pasar gelap. Pasar untuk menjual tubuh perempuan yang sudah tak lagi dianggap manusia. Rini berbisik, panik. Ya Allah, tolong aku, tolong siapapun, aku tidak tahu tempat ini di mana. Rini mendengar percakapan 2 orang pria berseragam hitam di luar sel tempatnya dikurung. Pria A. Yang ini masih segar. Bisa kita jual mahal. Negara sebelah butuh pelayan rumah tangga. Kalau nggak laku, ya kirim ke tempat hiburan malam. Pria B. Menimpali dingin. Kalau nggak mau nurut, kita potong organ dalamnya. Ginjalnya pasti laku. Baru seminggu di sini kan dia? Tubuhku bergetar. Sekujur tubuh seperti mati rasa. Bukan hanya diperkosa, kini tubuhku benar-benar akan dijual. Sebagai budak atau sebagai bagian tubuh. Aku kini terjebak di tempat yang bahkan tak pernah kubayangkan. Sebuah gudang besar yang dingin dan gelap,
dipenuhi jeritan dan air mata. Di sini, aku bukan lagi Rini, perempuan yang berani merantau demi keluarga. Aku hanyalah barang dagangan, tubuh yang bisa dijual kapan saja. Pagi hari di dalam ruangan kecil berukuran sekitar 3x3 meter, hanya berisi kasur tipis dan selimut compang-camping. Rini dan beberapa perempuan lain yang sudah lelah dan terluka duduk berdekatan. Rini mencoba bertanya pada salah satu perempuan. "Kamu siapa? Kenapa di sini?" Perempuan berjilbab dengan mata merah. "Aku Fitri, juga TKW dari Indonesia. Diculik di majikan. Mereka bilang kami akan dijual ke negara lain. Tapi aku sudah di sini 3 minggu, belum ada yang datang." Fitri adalah salah satu dari sedikit yang masih punya harapan. Tapi aku lihat di matanya, ada keputusasaan yang sama seperti di mataku. Tiba-tiba pintu gudang terbuka dan 2 pria asing masuk membawa daftar nama dan ponsel. Mereka mulai memeriksa setiap perempuan, menilai dari fisik, usia, dan keadaan. Pria satu, dengan nada kasarnya. "Yang ini bagus. Usia muda, kulit bagus, bisa diajak kerja rumah." Pria 2, mengangguk. "Yang di pojok itu ada luka? Jangan ambil dia. Ini bisnis, bukan amal." Aku terdiam, berusaha menutupi luka memar di tanganku. Tak ada yang peduli pada luka hati. Mereka hanya melihat keuntungan. Seorang pria mendekati Rini dan berkata dengan suara dingin, "Kamu mau dijual atau mau tetap di sini sampai tubuhmu habis?" Rini menunduk, berbisik, "Tolong, aku mau pulang." Pria itu tertawa sinis. "Pulang? Siapa yang mau beli kamu? Kamu sudah jadi barang lusuh." Malamnya, Rini dan Fitri berbisik berdekatan, merencanakan sesuatu. "Fitri, aku dengar ada satu penjaga yang kadang mabuk dan tidur nyenyak. Kalau kita bisa cari tahu jadwalnya, mungkin kita bisa kabur." Rini bertekad. "Aku tidak bisa mati di sini. Aku harus selamat untuk ibu dan adik." Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar. Semua perempuan langsung bersembunyi. Seorang pria dengan wajah kasar dan bau alkohol masuk. Penjaga menggeram. "Siapa yang berisik? Aku tak mau ribut malam ini." Rini dan Fitri saling pandang, jantung berdegup keras. Rini berbaring di sudut gelap ruangan, menutup mata dan berdoa dengan lirih. Rini berbisik dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku mati di tempat ini. Tunjukkan jalan keluar. Aku ingin hidup, aku ingin kembali kepada keluargaku." Meski tubuh ini terkurung, harapan di dalam hati masih menyala. Aku akan berjuang, walau seberat apapun. Di balik jeruji besi dan bayang-bayang gelap, aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku. Aku tak boleh gagal. Jika tertangkap, bukan hanya aku yang kehilangan harapan, tapi nyawaku pun bisa melayang. Tapi kalau aku tak mencoba, aku mati perlahan dalam diam. Malam hari, Rini dan Fitri saling berbisik, mengawasi gerak-gerik penjaga yang mabuk, bernama Karim. Fitri berbisik, "Lihat, dia selalu mabuk setelah jam 2 pagi. Biasanya tertidur di ruang belakang." Rini, "Kita harus manfaatkan kesempatan itu. Aku tidak takut lagi." Narasi. Ketakutan dulu menahan tubuhku. Sekarang, ketakutan itu berubah jadi api keberanian. Rini mengumpulkan barang-barang kecil yang bisa digunakan, potongan kain, pengait kecil dari baju,
dan sebatang pensil yang sengaja disembunyikan. Rini, dalam hati. Ini mungkin tidak banyak, tapi ini harapanku. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Suara langkah penjaga mulai berat dan napasnya terengah-engah. Rini dan beberapa perempuan lain beringsut ke pintu. Penjaga Karim bergumam sambil tertidur. Sudahlah, aku capek. Aku meraba kunci yang tergantung di sabuknya. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menggunakan pengait kecil untuk membuka gembok. Detik-detik terasa seperti seumur hidup. Tiba-tiba suara benda jatuh dan penjaga Karim terbangun. Karim marah dan berteriak. Siapa itu? Jangan bergerak. Rini dan teman-temannya panik. Rini berbisik ke Fitri. Lari. Lari sekarang. Mereka berlari keluar dari kamar, melewati lorong gelap. Tapi Karim sudah bangun dan mengejar. Di lorong sempit dan remang, suara teriakan dan langkah kaki terdengar keras. Rini hampir terjatuh karena kepanikan. Karim berteriak. Kembalilah. Aku akan membunuh kalian. Rini berhasil keluar ke halaman belakang, tapi di depan sudah ada pagar tinggi beralaskan kawat berduri. Fitri terjatuh dan tangan Karim hampir meraih bajunya. Rini harus memilih, menolong Fitri atau kabur dulu. Rini panik. Fitri, aku akan cari bantuan. Jangan menyerah. Rini memutuskan kabur ke jalan besar, berharap ada orang yang bisa menolong. Di jalanan, Rini yang panik tiba-tiba melihat mobil patroli polisi lewat. Ia melambaikan tangan dan berteriak keras. Rini teriak. Help! Help me! Please save us! Polisi menghentikan mobil dan Rini langsung masuk, suaranya terisak. Rini di dalam mobil polisi, sementara suara sirine meraung. Matanya masih berlinang air mata. Rini berbisik. Aku selamat, tapi aku tidak akan lupa teman-temanku yang tertinggal. Aku janji, aku akan bawa mereka keluar dari neraka ini. Aku berhasil keluar dari neraka itu. Tapi luka di hatiku jauh lebih dalam daripada yang bisa dilihat mata. Semua kenangan kelam, pengkhianatan, dan ketakutan terus menghantuiku. Aku tahu, pertarungan sebenarnya belum selesai. Rini duduk di ruang pemeriksaan, tubuhnya gemetar. Seorang petugas wanita bernama Sari mencoba menenangkan. Sari, lembut. Kamu aman sekarang, Rini. Ceritakan semuanya, biar kami bisa membantu. Rini, suara serak, menahan tangis. Saya diperkosa, dipenjara, dan dijual, mereka masih ada di sana. Teman-teman saya. Polisi segera menghubungi Lembaga Perlindungan TKW dan mengatur tim untuk penyelidikan dan penyelamatan. Namun, birokrasi dan korupsi menjadi penghalang. Aku pikir mereka akan datang menyelamatkan teman-temanku secepat mungkin. Tapi ternyata, ada yang sengaja menunda, bahkan menghalang-halangi. Beberapa hari kemudian, saat Rini di penginapan perlindungan, telepon berdering. Suara di telepon berbisik dingin. Jangan berani-beraninya kamu ikut campur. Kalau kau ingin selamat, diam saja. Rini menggigil, takut tapi juga semakin kuat tekadnya. Rini mulai menjalani terapi psikologis untuk mengatasi trauma. Ia membuka luka lama yang selama ini disembunyikan. Kamu tidak sendiri. Trauma itu nyata, tapi kamu kuat bisa sembuh. Rini menangis pelan. Aku ingin bebas, tapi bayangan masa lalu terus menghantuiku. Di kampung halaman,
ibu dan adik Rini menunggu kabar. Ibu yang sudah menua terlihat cemas menatap ponselnya. Ibu Rini berdoa, "Ya Allah, lindungi anakku. Bawa dia pulang dengan selamat." Polisi yang tulus mulai menemukan bukti keterlibatan agen tenaga kerja ilegal yang bekerja sama dengan sindikat perdagangan manusia. Namun, sindikat ini punya pengaruh besar. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang puluhan, mungkin ratusan perempuan yang menjadi korban. Aku harus berani melawan. Rini berdiri di depan jendela, menatap langit malam. Air mata jatuh, tapi matanya menyala penuh tekad. Rini berbisik keras. "Aku bukan korban yang diam. Aku akan berjuang sampai keadilan datang. Untuk aku, dan untuk semua yang tak bersuara." Setelah perjalanan panjang penuh luka dan air mata, aku berdiri di ujung perjuangan. Namun, pertarungan untuk keadilan ternyata lebih berat dari yang kukira. Musuh tak hanya tersembunyi di balik bayang-bayang gelap, tapi juga berdiri di antara mereka yang seharusnya melindungi. Di ruang sidang yang penuh sesak, terdakwa, agen tenaga kerja ilegal dan beberapa oknum yang diduga terlibat duduk dengan wajah dingin. Jaksa. Berdasarkan bukti dan kesaksian korban, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Rini duduk di kursi saksi, tubuhnya gemetar tapi suara tetap tegas. "Rini, saya tidak akan diam. Saya korban, tapi saya juga pejuang. Jangan biarkan ada korban lain seperti saya." Di luar ruang sidang, Rini menerima ancaman dari orang tak dikenal. Pesan singkat. "Jangan terlalu berharap. Kalian hanya boneka dalam permainan ini." Rini menatap ponselnya, jantung berdegup kencang. Namun, ia menolak menyerah. Sejumlah LSM dan media mulai menyoroti kasus Rini. Suara mereka menjadi kekuatan tambahan untuk menuntut keadilan. Wartawan berbicara di depan kamera. Kasus ini membuka mata kita semua, betapa bahayanya perdagangan manusia dan bagaimana korban sering diabaikan. Beberapa pengacara terdakwa mencoba menunda proses sidang dengan berbagai trik hukum. Namun, jaksa dan tim Rini terus melawan dengan gigih. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka. Saat hakim mengetuk palu dan menyatakan vonis, ruangan sunyi. Terdakwa dijatuhi hukuman berat. Hakim. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara maksimal. Rini menangis, air mata campur lega dan luka. Di bandara, Rini disambut hangat oleh ibu dan adik. Pelukan panjang, air mata bahagia bercampur luka lama. Ibu Rini. "Nak, kamu kuat. Kamu pulang dengan selamat. Kami bangga padamu." Rini. "Ibu, aku janji akan menjaga keluarga dan aku juga akan membantu teman-temanku yang masih terluka." Rini membuka sebuah yayasan kecil yang membantu TKW korban kekerasan dan perdagangan manusia. Ia berbicara di sebuah acara solidaritas. "Rini, kita harus bersatu melawan kejahatan ini. Tidak ada perempuan yang harus menderita sendirian." Dari gelapnya penderitaan, aku belajar bahwa keberanian adalah sinar yang tak pernah padam. Meski luka tetap ada, aku memilih untuk bangkit, melawan, dan memberi harapan bagi yang lain.